selamat pagi para student sekalian. Kembali bertemu dengan Mr. Arisman. Dan hari ini kita akan belajar agama Katolik. Kita melanjutkan bab 5 tentang gereja dan dunia. Dan tepatnya kita membahas bagian C, ajaran sosial gereja. Ya, ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja ini sangat tepat ya dan sangat baik untuk bisa dikembangkan. Karena memang dia dalam bentuk dokumen, maka gereja mencoba membawanya dalam kehidupan sosial setiap negara. Karena ini bentuknya ajaran yang bersifat universal seluruh dunia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Karena sebagai citra atau gambarmu sendiri. Namun dalam kehidupan di dunia ini, sering terjadi martabat manusia yang luhur itu diperlakukan tidak baik oleh sesama manusia yang lain. Pada pelajaran ini kami akan belajar tentang ajaran sosial gereja yang mengajak kami untuk selalu menghargai martabat pribadi manusia dalam hidup dan karyanya. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, maka sebenarnya boleh dikatakan ajaran sosial gereja itu ya muncul dari keprihatinan sosial, ya, keprihatinan sosial dalam arti bagaimana hidup sosial manusia yang beriman, ya. Maka keprihatinan sosial ya contohnya ya seperti apa yang kita tampilkan di sini. Ya udah tersiar ini secara nasional malah juga internasional bagaimana perbudakan buruh yang terjadi di Tangerang. Ya. Mereka diperbudak, hak-haknya tidak diakui. Mereka layaknya bukan seperti manusia. Nah, melihat peristiwa seperti ini, maka Gereja Katolik mencoba ya memberikan landasan-landasan dasar bagaimana harusnya orang-orang Katolik ya bertindak supaya ya kehidupan sosial ini jauh lebih berkeadilan. Maka nanti ya coba dipelajari dengan baik. Ada banyak dokumen-dokumen yang memang karena dari Katolik ya dia bernama atau judulnya atau nama dokumen itu dalam bahasa Latin. Ya. Maka ini sebuah pengenalan saja. Ya, silakan belajar dengan baik. Kita akan coba masuk ke dalam dokumen-dokumen penting itu. Nah, sekarang kita mencoba mendalami ya makna ajaran sosial gereja. Karena memang serakui bahwa ini bolehlah dikatakan sebuah pelajaran baru bagi kamu untuk mengetahui ya ajaran sosial gereja yang memang sangat kaya dimiliki oleh Gereja Katolik. Nah, ajaran sosial gereja ya kita coba pahami dulu yang paling dasar. Ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama. Sekali lagi, orang Katolik begitu ya mengusahakan mengedepankan bonum commune atau kebaikan bersama ya dalam hal hak dan kewajiban ya. Karena ini kesannya seperti bukan agama, tetapi sebenarnya Katolik begitu menyadari bahwa tidak ada gunanya bila kehidupan rohani kita yang luar biasa gegap gempita kita berdoa, meloncat-loncat, tetapi kehidupan sosial kita buruk, sebenarnya hampir tidak ada gunanya kehidupan rohani kita. Tetapi kalau kita bisa menelusuri, bisa menjawab kebutuhan sosial, dan itu berangkat dari pemahaman iman kita, itulah yang dibutuhkan. Nah, maka ajaran sosial gereja adalah tanggapan gereja terhadap fenomena seperti tadi, perbudakan di Tangerang. Atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam bentuk, ini ingat ya, karena
ajaran sosial gereja bukanlah dogma. Dogma itu pernah kita tahu kan bahwa itu adalah ajaran yang tidak boleh diganggu gugat. Ya. Ajaran final dalam gereja. Nah, sementara yang namanya ajaran sosial gereja ini lebih dalam bentuk himbauan, lebih dalam bentuk kritik atau dukungan ya terhadap apa? Fenomena yang sedang terjadi. Nah, ajaran sosial gereja ya dari masa ke masa ini pengenalan. Saya harus beritahu sekali lagi, ini pengenalan. Kalau kamu masih bingung nanti merasa mumet dengan banyaknya nama-nama yang baru dan asing kamu dengar, tidak apa-apa. Ini pengenalan bahwa gereja kita sangat kaya dengan berbagai ya pikiran-pikiran yang luar biasa. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini dari Paus ya Leo ke-13. Nah, Rerum Novarum ya. Ensiklik pertama ajaran sosial gereja. Ya, ensiklik pertama. Sengaja saya tidak munculkan tahunnya biar kita tidak stres mengenai tahun-tahun sejarahnya ini. Ya. Dan ini sudah ratusan tahun ini munculnya Rerum Novarum ini. Dia menaruh perhatian ya pada kondisi kerja pada waktu itu. Dan tentu saja waktu itu nasib para buruh yang sangat mengerikan. Ya. Nah, di dalam dokumen ini dicoba diberikan ya 3 pilar penyangga ekonomi dan Paus menekankan itu. Ini tidak boleh saling melemahkan, ini harus saling menopang. Paus mengedepankan bahwa ada 3 penyangga ya, yang bisa membuat ekonomi masih menjadi baik. Pertama, buruh, itu yang paling utama. Kedua, pemilik modal. Dan ketiga adalah negara. Nah, saya hanya bahas ini nanti ya. Kalau yang lain nanti kita hanya lewat sebut nama, ya kita pernah dengar. Ya. Nah, Rerum Novarum ini, ya, isinya Paus mengatakan bahwa buruh itu yang utama dalam kehidupan ekonomi. Maka perhatikanlah kesejahteraannya. Perhatikanlah keadilan kepada buruh. Nah, yang kedua pemilik modal. Percuma juga ada buruh, ada negara. Bila tidak ada modal dalam setiap ekonomi, ya, perkembangan ekonomi yang tidak bisa juga. Nah, negara ya mendapat posisi lebih di tengah. Mengapa? Dia harus menjamin bagaimana kehidupan buruh ini ya, layak, berkeadilan, dan begitu juga menjamin ya bagaimana posisi para pemilik modal bila nanti terjadi sesuatu di antara mereka saling melakukan sesuatu yang merugikan pihak yang lain. Disinilah posisi negara. Nah, ini ajaran sosial gereja yang pertama, Rerum Novarum atau kondisi kerja. Ya. Yang berikutnya, Quadragesimo Anno. Nah, setelah 40 tahun, ya, ensikli yang pertama, maka Paus Pius ke-11 yang mengeluarkan Quadragesimo Anno, ya, ulang tahun ke-40. Nah, setelah itu muncul Mater et Magistra, ibu dan pengajaran, ensiklik Yohanes 23. Nah, jadi Mater et Magistra, Mater, dari situlah kata mother. Magistra, magister, magisterium, pengajar. Ya. Nah, dia ibu dan dia guru bagi kita. Ya. Nah. Maka berikutnya muncul ya Pacem in terris, pacem, peace, dari situ. Pacem in terris, damai di bumi. Ini ensiklik Yohanes ya ke-13 ya. Dan Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Nah, ini dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan kedua. Nah, kalau ini masih agak sedikit familiar di telinga kita, bahwa kegembiraan dan harapan manusia, dunia, ya, adalah juga kegembiraan dan harapan gereja. Nah, kecemasan, ketakutan dunia juga menjadi kecemasan dan ketakutan gereja. Maka gereja
berperan aktif dalam kehidupan mendunia. Berikutnya, Populorum Progressio. Bagaimana perkembangan bangsa-bangsa, dan ini dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6. Ya, lahir lagi Octogesima Adveniens, Octogesima Adveniens, ya, tahun ulang tahun ke-80. Ya, ini dikeluarkan oleh juga Paulus ke-6. Lalu Convenientes, ya, Convenientes ex universo, berhimpun dari seluruh dunia. Ini sinode para uskup, ya. Nah, lalu Evangelii Nunciandi, ya, Evangelii Nunciandi, evangelisasi di dunia modern, ya. Ini juga masih Paulus ke-6. Beliau ini sangat hebat, ya. Pada zaman itu dia mengeluarkan banyak dokumen yang menjawab kebutuhan dunia, ya. Lalu Redemptor Hominis, sang penebus manusia. Nah, ini beliau ini sebenarnya sangat terkenal, tapi mungkin di masa kalian tidak lagi. Ya, zaman SMP, ya, SMA, Yohanes Paulus II, dia sudah jadi orang kudus, ya. Nah, sang penebus manusia, ya, Tuhan Yesus maksudnya, ya. Nah, lalu Laborem Exercens, kerja manusia, juga oleh Yohanes Paulus II. Laborem, kerja, exercens, nilai kerja manusia sebenarnya. Ya, apa nilai kerja manusia? Apakah manusia hanya berbudak oleh kerja atau tidak? Atau apa? Atau memang kerja adalah bentuk dari kekhasan manusia? Bahwa tidak mungkin ada manusia yang tidak bekerja. Nah, lalu Solicitudo Rei Socialis, bagaimana keprihatinan sosial, ya, sesuai dengan zaman pada saat itu. Lalu Sententimus Annus, ya, ini, ya, dikeluarkan juga oleh Yohanes Paulus II, itu tahun 1991. Nah, ingat, Rerum Novarum kematian yang pertama itu adalah 1891. Dengan munculnya Sententimus Annus, maka dia sudah 100 tahun. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kongres Suci Ajaran Iman, ya, The Participation of Catholic in Political Life, ya. Nah, lalu yang terbaru ini, ya, dikeluarkan oleh Paus Benedictus ke-16, yang Paus sebelumnya, sebelum Paus yang sekarang, ya, Aman dalam Kebenaran, Caritas in Veritate, ya. Nah, ini juga menyentuh, ya, amal dalam kebenaran. Ya, nah, kita sekarang melihat bagaimana ajaran sosial di gereja, ya, asalnya sosial gereja di Indonesia. Mengapa? Ini penting kita tahu. Tadi kan secara global itu, ya, bagaimana juga ajaran sosial gereja di Indonesia. Ini secara singkat kita tampilkan, ya. Ini wajah, ya, gereja, ajaran sosial gereja di Indonesia. Dan ini menjadi penutup dari tema kita ini. Sehingga menjadi sebuah renungan apa yang harus kita lakukan, ya, untuk menjawab kebutuhan sosial di gereja atau kebutuhan sosial manusia di Indonesia sebagai umat beriman. Nah, ini diperhatikan pertama, ya. Bahwa penampilan gereja di Indonesia lebih merupakan penampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Dan para pemuka gereja tidak sadar dengan ini. Dan itu akhirnya juga pelan-pelan diadopsi hal-hal itu oleh jemaat. Merasa bahwa kehidupan yang benar itu adalah hidup dalam doa, ya, dengan ibadat yang meriah, ya, yang sampai menggelegar seperti sudah memegang kaki Tuhan Yesus. Ya, tetapi sebenarnya sering nihil dalam gerakan sosial. Nah, yang disentuh di sini adalah gereja Katoliknya. Bagaimana? Kor yang sangat hebat, aransemen dari mana, organnya seharga sekian, gerejanya dibangun sekitar berapa miliar gitu. Ya, ini maksudnya. Nah, yang kedua, ya, mengapa nanti
ajaran sosial gereja kurang dikenal di Indonesia. Warga negara Katolik yang hidup kecukupan, nah ini ya, tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang yang benar-benar menderita. Maka akhirnya mereka tidak akan berjuang. Toh kita, bukan kita yang merasakan itu. Toh mereka. Nah, yang berikutnya adalah ada juga yang begitu sadar akan kekecilannya, akhirnya berucap, nah kita ini kan hanya kaum minoritas, apalah kita ini, ngapainlah kita berjuang, udahlah ikuti arwah sajalah. Ya. Nah, jadi bagaimana bisa diperjuangkan kalau begini? Nah, akhirnya yang keempat adalah perkara sosial sebenarnya memiliki arti jika sudah pada tahap pelaksanaan. Yang terjadi adalah dokumen ini yang paling banyak ini. Dokumen. Ajaran. Tapi dia tidak sampai pada tahap pelaksanaan. Maka juga nihil besar. Nah, maka ajaran sosial gereja sekali lagi tadi dikatakan adalah bagaimana gereja menjawab fenomena yang ada. Maka para muridku sekalian, Anda sudah melihat tadi, dari ratusan tahun sebelumnya sudah muncul. Dan bagaimana kehidupan sosial sekarang di Indonesia, di Pekanbaru, di tempat kita ada, di lingkungan RT RW kita. Kehidupan sosial masih adilkah? Berkemanusiaankah? Kalau tidak, inilah gunanya kita ada. Inilah menjadi gebrakan kita, agar kita betul-betul berproses dan betul-betul dirasakan dampaknya dalam kehidupan sosial kita. Maka mari kita menutup pembelajaran ini dengan doa spontan yang Anda doakan di rumah masing-masing. Ambil sikap yang baik, ingat poin-poin pentingnya tadi, maka penjabaran tentang isi dokumen ini ada di buku. Ya, setiap dokumen ada di buku penekanannya, dan nggak mungkin kita bahas ini semua. Ya, hanya membahas pengenalan-pengenalannya saja. Maka silakan berproses, silakan belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.